Baik, Shalom, selamat malam. Izinkan saya dari Palembang menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik tercinta yang hadir dalam virtual Zoom meeting ini untuk belajar Alkitab interaktif online, ya, yang akan dipimpin, yang akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini adalah kembali hamba Tuhan yang akan diberkati Tuhan, Pendeta JF Manulang. Baik, mungkin jika ada pertanyaan nanti akan dijawab. Kita akan segera memulai acara kita. Untuk itu kita akan mengundang hadirat Tuhan dengan berdoa. Saya akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa Semawi yang bersemayam di arasi surga, kami datang menghadap Tuhan kembali sebagai Allah sumber hikmat dan pengetahuan dan akal budi melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang menjadi kerinduan kami dan teristimewa bagi hamba-Mu, Pendeta JF Manulang, yang Engkau akan urapi beliau untuk berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan melalui Roh Kudus akan dimeteraikan bagi kami yang mendengarkannya, sehingga mempertumbuh kembang iman percaya kami untuk lebih setia, lebih taat, dan hidup kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada malam hari ini kami akan belajar tentang topik hukum Allah. Ada begitu banyak denominasi lain yang kadang melecehkan kami bahwa kami masih hidup dari perjanjian lama dan sebagainya. Biarlah kami boleh serius mendengar, menaruh perhatian, sehingga kami boleh menjelaskan kepada mereka betapa penting dan untuk apa maksud tujuan rencana Tuhan memberikan hukumnya yang adalah sifat karakter dan tabiat Allah. Terima kasih Bapa akan mendengar doa kami bersama dengan kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baik, silakan Pendeta Manulang untuk menyampaikan pelajarannya. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat malam kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Senang bisa bertemu kembali pada pertemuan kita malam ini yang akan membahas mengenai hukum Allah. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik, hukum Tuhan, atau kalau istilah Alkitabnya sering disebut dengan hukum Torah atau Taurat dalam terjemahan baru. Walaupun sebenarnya kita tidak bahas Taurat secara keseluruhan, tetapi hanya lebih spesifik 10 firman Tuhan atau dasatitah, the 10 commandment. Ya, terkadang orang bertanya, apa sih gunanya peraturan? Misalnya seperti tanda larangan di lalu lintas ya, ada warna merah, berhenti, warna kuning, hati-hati, atau warna hijau, boleh jalan terus. Ada yang bilang, sebenarnya sih itu semua tidak diperlukan, asalkan masing-masing sudah bisa mengerti, sehingga tanda-tanda itu sudah boleh disimpan lah, atau tidak usah dibuat. Yang penting orang semua sudah pada mengerti. Ya, benar. Tapi masalahnya, walaupun ada tanda-tanda itu, seringkali orang tidak mengabaikannya. Di satu tempat, ada ditulis pengumuman, dilarang membuang sampah di sini, atau dilarang membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Terkadang orang mencoret, dilarangnya ditutupin ya, sehingga membuang sampah di sini, atau membuang sampah bukannya itu ditutup, sehingga terjadi kekacauan. Ada lagi jalan, karena mungkin baru diperbaiki, dilarang melintas, ada pembangunan jembatan, tapi nanti ada bagian tertentu yang dihapus atau yang ditutupi, atau bisa jadi berubah, melintas di sini atau berjalan di sini. Nah, ini semua perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, orang-orang yang sengaja merusak tatanan peraturan, membuat semua jadi kacau. Ada yang bilang gak perlu ada peraturan, yang penting ada cinta, ada kasih, pokoknya bebas, merdeka. Ya, sampai bajunya pun ya mungkin
kurang bahan, kelihatan pusarnya seperti orang India. Tetapi sebenarnya Yesus memberikan jawaban mengenai semua peraturan-peraturan. Dia bilang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi sebenarnya penurutan terhadap peraturan itu, penurutan terhadap perintah itu, sebenarnya merupakan satu wujud dari hubungan, yaitu hubungan kasih. Bukan hubungan karena takut dihukum atau takut ditilang dalam perjalanan ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, inilah kesaksian dari Rasul Yohanes yang disebut dengan nama Yohanes Kekasih atau Yohanes Terkasih. Atau istilah lain, murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia bilang perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena ada kasih. Tetapi seringan apapun, semudah apapun peraturan atau perintah, kalau tidak ada kasih, itu semua rasa berat. Karena akan merasa itu sebagai paksaan atau karena terpaksa. Itulah sebabnya pada waktu Yesus ditanyakan oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, apa perintah yang paling penting dari kitab Torah dan para nabi? Dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya intisari dari semua perintah Tuhan itu adalah ini tadi, kasih. Kasih kepada Tuhan. Kalau dilihat dari 10 perintah Tuhan, berarti pertama, kedua, ketiga, keempat. Kasih kepada sama manusia, berarti bagian yang kedua, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10. Pada kedua hukum inilah, atau dalam arti dua loh batu itu, pada kedua loh batu inilah, di mana satu itu berisi 1 sampai 4, yang kedua itu 5 sampai 10. Tergantung atau intisari dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi perintah atau hukum atau undang-undang atau peraturan itu sebenarnya intinya ialah kasih, bukan membuat orang itu jadi budak, tidak membuat orang itu terjajah, tidak membuat orang itu terkungkung oleh karena istilah peraturan atau hukum, tetapi justru orang yang menuruti kasih, di dalam kasih itu ada kemerdekaan. Kata Yesus kepada para pendengarnya waktu itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Coba kita lihat di sini ya. Kembali kita lihat dalam ucapan Tuhan Yesus ini. Jangan kamu menyangka. Rupanya memang sudah ada sangkaan orang, termasuk juga orang-orang sekarang, bahwa kedatangan Yesus itu mereka sangka meniadakan atau membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi sudah dikatakan oleh Yesus, kesimpulan atau inti dari hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu ialah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kalau sekiranya itu dibatalkan, atau dia tidakkan, atau di-cancel, maka Yesus tidak perlu datang, karena dia datang menggenapinya. Bagaimana Yesus datang kalau itu sudah di-cancel, atau sudah dibatalkan, atau sudah dipalangkan? Justru dia datang menggenapinya. Dia menghidupkan semua titik koma dari kehendak Tuhan yang terdapat pada hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia melakukannya dengan kuasa surgawi, dengan kuasa Roh Kudus. Dia menurut, dia menerima semua kehendak Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan oleh karena iman, dia sanggup menurutinya, menuruti semua tuntutan hukum Taurat dan kitab para nabi yang adalah kasih. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di dalam bahasa aslinya, satu iota
Iota itu di dalam aksara Yunani itu kalau dalam bahasa Batak sanggurit. Itu hanya seperti apostrofi ya, tanda apostrofi mirip-mirip koma yang di atas ini. Ya, satu iota sanggurit hanya secuil. Itu pun tidak akan diubah. Berarti sangat penting menuruti semua sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam perintah-perintahnya, dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus tidak perlu datang kalau itu dibatalkan. Tetapi justru karena itu tidak bisa dibatalkan, makanya dia datang untuk menggenapinya sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai panduan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang menerima dia sebagai gurunya, sebagai juru selamatnya. Dia bilang, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik, daripada satu iota dari hukum Taurat itu dibatalkan. Jadi benar-benar ya, bahwa perintah Tuhan itu sempurna. Perintah Tuhan itu tak perlu diamandemen. Perintah Tuhan itu tak perlu direvisi. Kenapa? Karena sang pembuat perintah itu, yang membuat peraturan itu, undang-undang itu, 10 perintah itu, adalah oknum yang sempurna, yang maha mengetahui, yang pengetahuannya sempurna, tidak perlu diamandemen, tak perlu direvisi, tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Karena itu semua adalah hasil atau produk dari Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha mengetahui, yang pengetahuannya jauh melampaui segala pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Pengetahuannya itu tiada tertandingi. Dia maha mengetahui, pengetahuannya sempurna lengkap, tiada yang kurang. Makanya tidak akan ada yang dibatalkan. Bahkan satu titik pun, satu iota, satu gurit pun tidak akan ada dibatalkan. Taurat Tuhan itu sempurna. Karena memang si pembuatnya juga sempurna. Kalau peraturan-peraturan di dunia ini seringkali harus diamandemen, harus direvisi ya. Ada edisi baru, second edition, third edition, dan sebagainya. Taurat Tuhan itu sempurna karena si pembuatnya itu oknum yang sempurna. Menyegarkan jiwa. Jadi bukan membuat orang stres. Justru membuat orang jiwanya bersuka cita, menjadi segar. Peraturan Tuhan itu teguh. Tidak ada unsur-unsur kelemahannya, memberikan hikmat. Orang-orang yang menerimanya akan menjadi orang yang bijaksana, berhikmat, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. The law of the Lord is perfect, ya, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Jadi kalau kita mau menjadi orang bijaksana, menjadi orang wise, bukan lagi menjadi orang sederhana dalam arti orang yang kurang berpengalaman, maka belajar dari Torah Tuhan, belajar dari perintah Tuhan akan membuat kita bijaksana, akan membuat kita menjadi orang yang berakal budi, menjadi orang yang berbudaya. Dan budayanya ini bukan hanya budaya di satu tempat atau di satu negara atau benua, tetapi budaya universal dengan nilai-nilai kekal yang sempurna oleh karena dibuat oleh oknum yang sempurna. Di dalam kasih ada undang-undang, di dalam kasih ada peraturan, di dalam kasih ada penurutan. Dan undang-undang, peraturan, dan penurutan itu berkaitan dengan kehendak Tuhan. Yang memang ada perannya dalam kehidupan kita. Apa perannya? Dikatakan bahwa hukum Tuhan itu merupakan dasar dari moralitas dan dasar dari pengadilan. Kemarin kita sudah pelajari pengadilan Tuhan. Maka hukum inilah sebagai standar, sebagai ukuran, sebagai timbangan bagaimana Tuhan mengadili. Apakah hidup kita selaras dengan kehendaknya, selaras dengan peraturannya, selaras dengan perintah-perintahnya. Dunia ini katakan ada 35 juta undang-undang untuk mengendalikan perilaku manusia, tetapi Tuhan tidak perlu 100 atau 90 atau 80, bahkan tak perlu 11. Cukup hanya 10. 10 dengan bilangan yang sempurna, yang lengkap, yang tidak perlu diamandemen, tak perlu direvisi, karena dibuat oleh oknum yang sempurna, yang maha mengetahui. Dia mengetahui dari awal semua apa yang terjadi pada zaman kekekalan. Dan Tuhan telah menuliskan perintahnya itu, atau kehendaknya itu, peraturannya itu, di atas loh batu. Dan ditulis oleh jarinya sendiri. Kenapa di atas loh batu? Kenapa bukan ditulis di dinding, atau di tanah, atau di kulit-kulit pohon, ya? Batu itu melambangkan kekekalan, permanen.
Sebagaimana di dalam Daniel 2, emas, perak, tembaga, besi campur tanah liat, itu tidak akan kekal abadi. Itu akan berakhir karena akan diganti dengan kerjaan Tuhan, yaitu kerjaan batu yang kekal selama-lamanya. Firman Tuhan ditulis di atas loh batu, artinya kekal abadi selamanya. Secara prinsip universal dan sepanjang zaman, tidak pernah lekang oleh waktu. Dosa-dosa kita tidak diukir di atas loh batu. Dosa-dosa kita dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina, dosa-dosa itu ditulis di atas tanah, di atas pasir. Supaya apa? Supaya memang gampang dihapuskan. Apabila kita mengaku dosa kita dan percaya kepadanya, menerima anugerahnya, dosa kita akan dihapuskan. Sebagaimana tulisan-tulisan di atas tanah atau di tepi pantai, misalnya di tepi pantai, akan gampang dihapuskan oleh pasang surut. Tetapi kalau sesuatu ditulis di atas loh batu, diukir di atas loh batu, maka itu artinya permanen. Dengan perkataan lain, firman Tuhan itu permanen. Dasar kita itu permanen, abadi selamanya, secara prinsip universal, berlaku secara kekal. Makanya di atas loh batu. Tetapi kalau pelanggaran kita, itu gampang dihapuskan apabila kita datang kepadanya, mengakui segala dosa kita, mengakui segala pelanggaran kita, maka Tuhan akan menghapusnya. Prinsip-prinsip hukum Tuhan itu kekal, ya. 10 perintah adalah sebuah bentuk dari tabiat Allah, tabiat yang tidak dapat berubah. Sebagaimana teks dari dasar kita itu dituliskan, diukir dengan jari Tuhan sendiri di atas loh batu, yang artinya bisa dibaca. Bahkan sebenarnya dua loh batu ini ditulis sebelah menyebelah. Sebelah dibaca oleh Tuhan yang memberikannya, dan sebelah lagi dibaca oleh umat Israel yang mewakili semua manusia. Jadi Tuhan bisa melihat dari sisi sebelah, dan umat Israel bisa melihat dari sisi sebelah. Dengan demikian, ditulis di atas loh batu, artinya permanen, dan itu bisa dilihat dari sisi manapun. Dan di dalam sistem bait suci yang dimulai dengan kemah pertemuan di kalangan umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, maka ada dua ruangan. Ruangan pertama disebutkan dengan ruangan yang suci atau yang kudus, dan ruangan kedua disebutkan ruangan yang maha kudus atau yang maha suci. Dan di ruangan yang maha suci ini ada satu perabot yang disebut dengan tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian ini ada disimpan dua loh batu. Dan dua loh batu ini menggambarkan prinsip pemerintahan Tuhan. Dan dua loh batu ini berada di Maha Kudus, di ruang Maha Kudus, di mana hadirat Tuhan bertahta. Jadi kita melihat di sini pentingnya 10 firman Tuhan itu berada di bilik yang Maha Kudus. Sesudah orang mempersembahkan korban di halaman, kemudian darahnya ditampung dan dioleskan ke tanduk-tanduk di mezbah korban bakaran. Bahkan dipercikan di kemah, di tirai yang memisahkan bilik yang suci dengan yang maha suci. Seseorang yang diselamatkan dan diizinkan masuk ke ruang kudus oleh karena telah mendapat anugerah Tuhan. Tetapi pada saat dia diperdamaikan pada hari pendamaian, hari Gerefirat, maka di ruang yang maha kudus itu terdapat 10 firman Tuhan. Yang artinya apa? Orang-orang diselamatkan tidak terlepas dari kehendak Tuhan, yaitu 10 firman Tuhan. Kita menuruti 10 firman Tuhan dan semua kehendak yang lain bukan supaya selamat, tetapi oleh karena kita sudah diselamatkan. Sebagaimana di dalam sistem kemah pertemuan dan juga di bait suci Salomo, bahkan juga pada zaman Yesus yang didirikan oleh Herodes, tidak pernah orang bisa melihat ruang maha kudus yang di dalamnya ada 10 firman Tuhan, kecuali dia sudah diselamatkan lebih dahulu dengan membawa korban, dan dia sudah diperdamaikan oleh imam, barulah dia bisa melihat ke bilik yang maha kudus pada hari pendamaian. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sudah
menerima anugerah Tuhan yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, yaitu Kristus Yesus, maka dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu bertahta di atas taut perjanjian. Dan di dalam taut perjanjian itu ada 10 firman. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, sudah diselamatkan, hidupnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kalau dia selaras dengan 10 firman Tuhan yang ada di dalam tabut perjanjian. Kasih karunia dan perintah Tuhan tidak bertentangan satu sama lain. Apa peran dari kasih karunia? Kasih karunia adalah belas kasihan, pengampunan, dimaafkan dirinya dari dosa, memberikan kuasa dan kasih. Tapi hukum Tuhan itu selaras dengan kasih karunia. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, dia tidak berada lagi di bawah atau di bawah kungkungan atau tekanan hukum Tuhan sebagai jalan keselamatan. Karena hukum Tuhan tidak pernah direncanakan sebagai jalan keselamatan. Jalan keselamatan harus melewati halaman dari bait suci, di mana dia akan menerima grace, kasih karunia melalui darah anak domba Allah. Kemudian dia bisa masuk ke bilik yang suci dan terus bisa bertemu dengan kemuliaan Tuhan, di mana di dalamnya ada 10 firman Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, mereka menyangka bahwa 10 firman Tuhan ini menjadi jalan keselamatan. Tetapi itu salah kaprah. Karena 10 firman Tuhan tidak pernah direncanakan menjadi sarana keselamatan. Tetapi 10 firman Tuhan merupakan bukti atau hasil dari orang yang sudah memasuki tahap halaman dan bilik yang suci, baru dia masuk ke bilik yang maha suci, di mana ada 10 firman Tuhan yang berisi yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Yang kedua, jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi, saudaraku, adik-adik, anak-anak kami sekalian, kita semua yang berkumpul malam hari ini, bahwa perintah Tuhan itu 10 gampang diingat, oleh karena sebagaimana tangan kita 2 dan masing-masing jarinya 5. Walaupun loh batu itu 2, tetapi satu berisi 4 dan satu berisi 6. Ya, tetapi prinsipnya gampang diingat. Dan 10 firman Tuhan itu sebenarnya dasar pemerintahan surga. Dosa adalah pelanggaran hukum. Kenapa? Karena walaupun di Taman Eden tidak ada secara eksplisit tertulis dilarang membunuh. Tetapi pada waktu Kain membenci adiknya dan mengajak dia ke padang atau ke ladang. Kemudian dia memukul adiknya dan adiknya mati. Darahnya tertumpah. Dan Kain tahu bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Jadi banyak orang berkata bahwa 10 perintah itu katanya ada di Taman Eden, ada di Gunung Sinai. Memang secara tertulis diberikan di Gunung Sinai. Tetapi secara lisan sesungguhnya bahkan di dalam hati nurani kita, setiap oknum yang ada di dunia ini, setiap orang yang ada di dunia ini pernah mendengar atau tidak pernah mendengarkan, secara alamiah Tuhan telah berbicara kepada hati nurani mereka melalui Roh Kudus, bahwa 10 perintah Tuhan ini
secara alamiah telah ada di dalam batin manusia. Di dalam Roma pasal 2 dikatakan orang-orang yang tidak punya hukum Taurat, maksudnya seperti umat Israel. Mereka juga diberikan hukum Taurat oleh Tuhan melalui hati nurani. Dengan demikian sebenarnya ini berlaku universal, kekal dimanapun kita berada, di benua manapun atau bangsa mana atau negara manapun, kita tahu bahwa berbohong itu adalah dosa. Bahwa membunuh itu adalah dosa. Mencuri. Pokoknya segala sesuatu yang terdapat dalam 10 firman Tuhan ini, mereka tahu secara hati nurani alamiah. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, termasuk 10 hukumnya di dalam hatinya. Masalah hukum Allah dengan diri kita ialah, diri kita itu bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak baik kita pun mengandung kejahatan. Dan kita ini ditawan. Dan kita ini disebutkan oleh Paulus sebagai manusia celaka. Sedangkan hukum Tuhan itu kudus, benar, dan baik, dan bersifat rohani. Jadi sebenarnya masalah kita bukan oleh karena hukum itu yang tidak baik, atau perintah-perintah Tuhan itu yang perlu disingkirkan. Yang perlu diubah, yang perlu dioperasi, yang perlu dibenahi ialah diri kita. Dan diri kita oleh karena telah lahir dari Adam dan Hawa yang berdosa, maka kita pun secara alamiah cenderung untuk berbuat dosa yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kelahiran kembali. Kelahiran pertama adalah kelahiran alamiah. Kelahiran dari orang tua alamiah kita, jasmania kita. Tetapi karena hukum Tuhan itu adalah rohani, maka kita perlu lahir secara rohani. Karena kita sudah jahat dan penuh dosa, sedangkan hukum Tuhan itu baik, kudus, maka kita perlu lahir melalui kelahiran yang kudus. Dan ini adalah pilihan. Kita lahir di dunia ini bukan pilihan kita. Orang tua kita saling mencintai, kita lahir di luar kebebasan kita. Tetapi pada saat kita berkaitan dengan masalah rohani, maka itulah keputusan kita untuk menerima tawaran anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga kita yang tadinya tidak suka hukum Tuhan, karena kita bersifat berdosa, akhirnya sesudah kita dilahirkan kembali, kita bersifat rohani dan kita suka. Walaupun barangkali kita sering gagal, tetapi karena kita sudah suka, maka Tuhan akan menolong kita dengan kuasa anugerahnya, sehingga kita lahan perlahan melalui pekerjaan Roh Kudusnya akan menyukai firman Tuhan, akan menyukai cinta Tuhan. Sebagaimana tadi kita sudah tegaskan bahwa kedua loh batu itu yang ditulisi sebelah menyebelah, yang isinya berisi 10 firman Tuhan, dasar titah, the Ten Commandments, dapat dirangkum menjadi satu kata, yaitu apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Orang yang kasih kepada Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, akan mendengarkan suara Tuhan, akan menerima kehendak Tuhan, akan melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena hatinya telah diubahkan. Hatinya tadinya benci kepada hal-hal rohani, tidak suka kepada hal-hal rohani. Tetapi karena hatinya telah dioperasi, hatinya telah diubah melalui kelahiran kembali oleh anugerah Tuhan, maka sekarang yang tadinya tidak mau mendengar, sekarang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang tadinya tidak mau menerima, selalu menolak, sekarang mau menerima kehendak Tuhan. Yang tadinya ogah, tidak mau melakukan perintah Tuhan, sekarang mau menerima perintah Tuhan. Karena apa? Karena hatinya telah diubahkan. Bagaimana Abraham? Abraham telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu apa? Segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Abraham ini siapa? Abraham ini disebutkan dengan sahabat Tuhan. Dia disebutkan sebagai bapa leluhur dari orang percaya. Abraham yang percaya, tetapi kepercayaannya itu tidak membuat dia tidak menurut kepada Tuhan. Justru karena dia bapa orang beriman, maka dia mendengarkan firman Tuhan. Karena dia bapa beriman, dia memelihara kewajibannya. Oleh karena dia bapa beriman, maka dia melakukan segala perintah Tuhan.
Oleh karena dia Bapa beriman, maka dia melakukan hukum Tuhan. Jadi sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang beriman, tetapi berbeda dengan Abraham. Abraham beriman, dia mendengarkan firman Tuhan. Abraham beriman, dia memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Abraham beriman, malah dia melakukan segala perintah Tuhan, yaitu ketetapan dan hukumnya. Jadi kalau ada orang Kristen sekarang ini berkata, aku beriman, karena beriman aku tidak perlu firman Tuhan, karena beriman tidak perlu pelihara hukum Tuhan, dasar tita, the Ten Commandment, maka sebenarnya itu merupakan konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih atau iman selalu menuntun kepada penurutan, bukan kepada anggaran. Pada waktu seorang perempuan tertangkap basah, melakukan hubungan terlarang, hubungan zina, dan diseret oleh orang-orang tertentu dan dilemparkan ke hadapan Yesus. Dan mereka berkata untuk menjebak Yesus dan sekaligus juga untuk menghukum perempuan ini. Guru, kata mereka, di dalam hukum Taurat, di dalam perintah Musa katanya, seorang perempuan atau seorang kedapatan berzina, seorang kedapatan tertangkap basah melakukan zina, harus dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Di dalam Yohanes pasal 8, Yesus membungkuk, dan sambil membungkuk dia menulis di atas tanah. Ini sebenarnya gambar ini kurang pas ya. Ini kelihatannya lantainya ini bukan, ini harusnya lantai tanah, bukan lantai batu atau keramik ya. Dan dia menulis. Apa yang dia tulis? Di dalam Alkitab tidak disebutkan apa yang dia tulis. Tetapi ada satu buku yang berkata, yang ditulis itu ialah dosa-dosa dari orang-orang yang menyeret perempuan itu dan melemparkannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, oke, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Sambil mereka kepo, apa sih yang dia tulis? Ternyata yang ditulis adalah dosa-dosa dari orang yang menyeret perempuan ini dan melemparkannya kepada Yesus. Karena mereka membaca dosa-dosa mereka, akhirnya mereka pergi satu persatu. Dan semua pergi, tidak ada lagi. Maka Yesus berkata kepada perempuan yang tertangkap basah ini, di mana mereka, hai perempuan? Perempuan itu menjawab, mereka sudah pergi, tidak ada lagi Tuhan. Maka dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Saudara-saudara, dosa-dosa kita dituliskan di atas tanah. Pelanggaran-pelanggaran kita, termasuk pelanggaran perempuan ini berzina, ditulis di atas tanah. Gampang dihapuskan. Mungkin datang hujan atau dilewati oleh orang atau barangkali oleh kuda atau sapi. Akan gampang terhapus. Pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan bukan menjadi penghalang buat kita untuk percaya kepada Yesus. Perintah Tuhan dituliskan di atas batu. Tetapi dosa-dosa kita dituliskan di atas pasir. Apabila kita datang kepadanya, memohon anugerahnya, kasih karunia-Nya, maka Tuhan berkata, aku mengampuni segala dosa-dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, aku akan buat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan buat putih seperti bulu domba. Datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa-dosamu, dan mintalah pengampunan. Dan Tuhan berjanji akan mengampuni kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Ia setia dan adil, dan akan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudaraku, melakukan hukum Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak akan membuat kita menjadi orang yang terbelenggu, bahkan justru kita akan bebas dari belenggu dosa. Kasih selalu menuntun kepada penurutan. Iman selalu menuntun kepada kehidupan yang menurut, bukan kepada pelanggaran. Dan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma ya. Karena ada orang yang menganggap karena Paulus menekankan pembenaran oleh karena iman, maka Paulus mewakili pembaca secara logika. Maka pembaca akan bertanya, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena kasih? Dia bilang apa? Sekali-kali tidak. Not at all.
Farbi'id, dalam bahasa Batak, daumai, dijauhkanlah kiranya, sama sekali tidak. Sebaliknya, justru kami meneguhkannya. Jadi iman dan kasih kepada Tuhan tidak akan membuat kita beranggapan bahwa hukum Tuhan itu batal. Apa? Kalau hukum Tuhan itu batal, berarti tidak ada lagi pelanggaran. Dan kalau tidak ada pelanggaran atau dosa, maka kita tidak memerlukan anugerah. Dan kalau tidak diperlukan anugerah, maka kita pun tak perlu menerima Yesus sebagai juru selamat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, katanya, maksudnya mengenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintahnya, maka orang itu adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Jadi bukti bahwa dia atau seseorang berada di dalam Tuhan, dia akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak setiap orang yang berseru kepada aku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi pengakuan bahkan menyerukan nama Tuhan itu harus selaras dengan kehidupan sebagai hasil dari menerima anugerah, sebagaimana seseorang yang membawa korban di bait suci. Domba sudah disembelih, darahnya sudah dioleskan, dosanya diampuni, hidupnya akan selaras dengan perintah Tuhan. Sebagai akhir kata yang dikatakan oleh pengkhotbah, takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Jadi orang-orang yang sudah menerima kasih, anugerah, keselamatan Tuhan, wajib menuruti perintah Tuhan. Dan khususnya umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, mereka akan menerima perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu akan dituliskan di hati mereka, di pikiran mereka. Di dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat marahlah naga itu atau setan itu kepada perempuan itu, yaitu kepada umat Tuhan. Karena kemarahan setan itu kepada umat Tuhan, dia berperang, dia menganiaya, dia berupaya untuk memunahkan para pengikut jemaat yang disebut dengan istilah keturunan yang lain. Siapakah keturunan yang lain yang menjadi sasaran dari kemarahan setan itu? Yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Bagaimana mereka mau menuruti perintah-perintah itu? Oleh karena mereka mau menyaksikan Yesus Kristus. Yesus disaksikan melalui penurutan akan kehendaknya. Yang penting di sini ialah, apa yang penting? Ketekunan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus yang dimaksud? Yaitu mereka yang menuruti perintah Allah. Bagaimana mereka bisa menuruti perintah Allah? Karena mereka beriman kepada Yesus. Jadi adalah satu hal yang sangat penting dalam kitab terakhir, dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa orang yang disebutkan orang-orang yang tekun itu, mereka lah yang disebutkan dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang tekun. Tekun untuk apa? Tekun untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Bagaimana mereka bisa menuruti perintah itu? Karena mereka beriman kepada Yesus. Tanpa iman, mereka tidak bisa menuruti perintah Yesus. Dan tanpa ketekunan, oleh karena iman itu, mereka tidak pernah disebutkan orang kudus. Jadi, kalau sampai ada orang-orang Kristen yang memang secara surat Paulus kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang kudus di Korintus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang tekun. Tekun dalam menuruti perintah Tuhan. Oleh karena mereka beriman kepada Yesus. Dalam perjanjian baru, perjanjian baru itu sebenarnya dimulai di kitab perjanjian lama. Siapakah yang memberikan perjanjian baru itu? Tuhan. Apa dia bilang? Dalam Yeremia 31 ayat 21, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Maksudnya Israel rohani, Israel baru, bukan lagi dibatasi oleh suku-suku ya. Tetapi barang siapa yang percaya seperti Abraham, dialah umat Israel. Dan barang siapa yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, mereka lah Israel baru. Dan kepada mereka diberikan perjanjian baru. Apa isi perjanjian barunya? Apakah perjanjian baru ini akan membatalkan 10 firman Tuhan? Tidak.
Dia bilang dalam ayat 33, aku menaruh Tauratku, aku menaruh perintahku. Di mana ditaruh? Apakah di perpustakaan atau di rak buku? Tidak. Di dalam batin mereka. Dan menuliskan Taurat itu di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian baru bukan berarti menghapus 10 firman Tuhan. Justru perjanjian baru itu memampukan umat Tuhan. Tak perlu lagi membaca-baca, tak perlu lagi menyimpan-nyimpan. Karena firman itu sudah ada di dalam hati mereka. Sudah dituliskan dalam batin mereka. Aku memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru, kata Tuhan kepada Nabi Yeskiel, di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Orang Israel tidak taat. Jadi Tuhan memberikan perjanjian baru. Apa itu perjanjian barunya? Bukan kehendak Tuhan yang dihapuskan, tapi hatinya yang diubahkan. Sehingga taat kepada kehendak Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi perjanjian baru adalah taat kepada firman Tuhan. Perjanjian baru itu taat kepada hukum Tuhan. Bukan hukumnya yang dibuang, tetapi hatinya yang dioperasi, yang diubah. Sehingga taat kepada kehendak Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Akal budi itu kalau dari segi anatomi digambarkan dengan frontal lobe, otak bagian depan, dahi. Disitulah semua pusat segala kemauan, pusat segala pertimbangan dan kepribadian serta keputusan orang. Di situ dituliskan hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu bukan lagi di buku atau di loh batu, tapi sudah menjadi bagian dari batiniah. Makanya tidak akan lupa lagi. Ingatlah katanya, tak perlu lagi diperingatkan. Karena apa? Karena sudah menjadi isi hatinya. Bagaimana Tuhan katakan dalam Mazmur 48, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku, ada di dalam hatiku, ada di dalam batinku, ada di dalam jiwaku. Jadi bukan Tauratnya yang dibuang oleh karena perjanjian baru, tetapi dadanya yang dioperasi, batinnya yang dioperasi supaya menyukai Taurat itu, sehingga hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kiranya pada malam hari ini, kita semua, anak-anak, orang muda, remaja, bahkan kita orang tua, mari kita memperbarui janji setia kita kepada Tuhan. Dengan menyerahkan diri kita, agar hati kita dioperasi, agar batin kita diperbarui, sehingga kepada kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga firman Tuhan akan menjadi kesukaan kita. Bukan perintah Tuhannya yang dipecahkan atau dibuang, tetapi hati kita yang dipecahkan oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita pun akan menurut dengan sukacita di dalam Tuhan. Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kabar baik buat kami. Kami tidak perlu menyingkirkan perintah Tuhan. Tetapi yang perlu disingkirkan ialah hati yang keras. Hati kami perlu dioperasi menjadi hati yang baru, roh yang baru. Menjadi penurut, menjadi suka akan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan akan menjadi kegemaran bagi kami. Karena Taurat Tuhan itu sempurna. Perintah Tuhan itu menyenangkan batin, menggembirakan, dan membuat orang yang kurang pengalaman menjadi orang bijaksana dan berhikmat. Terima kasih Bapa untuk kesempurnaan firman-Mu yang tidak perlu diamandemen atau diubah. Karena itu bersifat universal, kekal abadi selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan memampukan kami untuk menuruti firman-Mu. Karena kami persembahkan diri kami kepada-Mu sepenuhnya, menjadi milik-Mu selamanya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta untuk pekabarannya. Dan kita puji Tuhan oleh karena mungkin saja musuhnya berusaha untuk mengganggu acara ini karena membahas tentang firman Tuhan, tentang hukumnya yang selalu berusaha ditentang oleh setan dan para pengikut-pengikutnya. Nah, besok malam kita akan hadir untuk satu hukum yang sangat-sangat vital,
Ya, di mana dalam hukum inilah dinyatakan meterai Allah, siapa Allah yang kita sembah. Jadi pastikan besok hadir kembali dan bahkan mengajak teman, saudara, dan kenalan kita, keluarga kita, supaya kita bisa tahu mengapa gereja kita sepertinya lebih menekankan hukum keempat ini, hari Sabat. Besok kita akan pelajari. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian pelajaran kita. Sampai jumpa besok malam dan Tuhan memberkati. Selamat malam.